Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti kalian tetap semangat kan untuk mencari ilmu. Baik, Ibu kali ini nantinya akan membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya apakah hari ini ada siswa atau siswa yang tidak masuk? Hari ini Ibu absen dulu. Oke, jadi hari ini ternyata kalian masuk semua. Nah, Ibu harapkan kalian menyimak pembelajaran kali ini karena menurut Ibu materi ini sangat berguna bagi kalian. Barangkali suatu saat kalian ada yang ingin menjadi pegawai bank atau bekerja di perusahaan sebagai seorang admin, kalian pasti akan membutuhkan materi akuntansi ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk kepada siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana pada pertemuan sebelumnya Ibu telah membahas materi tentang persamaan akuntansi. Nah, sedikit Ibu mengulas pertemuan kemarin. Adakah yang masih ingat ada berapa induk akun dalam akuntansi? Adakah yang tahu? Ya benar, induk akun dalam akuntansi itu ada 5. Apa saja? Yaitu aktiva, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kemudian apa aja yang ada dalam akuntansi itu? Adakah yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Dalam akuntansi itu yang sering kita kenal yaitu ada pembukuan, ada penjurnalan, ada namanya neraca, ada namanya laporan, ada yang namanya laporan penutup. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu tidak jauh dari pertemuan kemarin. Tapi bedanya kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana yang ada di dalamnya itu yang namanya jasa ya hanya jasa saja yang dijual, berbeda dengan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana di dalamnya ada barang jadi yang diperjualkan. Nah, kalau jasa itu hanya hanya jasa saja yang dijualkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di stasiun, di kereta api kan hanya pelayanan jasa saja yang ada. Contohnya di pesawat gitu, itu hanya jasa saja yang dijualkan. Untuk yang pertama, apa sih perusahaan jasa itu? Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa perusahaan jasa itu hanya menjual jasa, bukan menjual produk. Nah, jenis-jenis transaksi yang dicatat dalam perusahaan jasa apa saja? Mungkin kalian ada yang tahu? Oke. Jenis-jenis transaksi yang dicatat dalam perusahaan jasa itu ada 4. Apa saja? Yang pertama itu transaksi penjualan jasa. Misalnya apa? Misalnya yaitu memberikan konsultasi atau training. Yang kedua yaitu transaksi penerimaan kas, menerima dana tunai atau training yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu transaksi pembelian. Misalnya yaitu membeli barang-barang yang habis pakai. Yang keempat yaitu transaksi pengeluaran kas. Contohnya yaitu seperti membayar gaji karyawan, terus biaya marketing, beban operasional, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke siklus akuntansi, di mana seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan kemarin bahwa dalam siklus akuntansi itu pasti ada yang namanya jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca lajur, terus neraca penutup. Nah, kali ini kita akan masuk ke siklus akuntansi.
dimana tidak jauh berbeda dengan seperti itu. Ibu ulang kembali, apa sih siklus akuntansi itu? Di pertemuan kemarin Ibu sudah membahasnya kan? Mungkin dari kalian ada yang ingat? Ya, jadi siklus akuntansi itu merupakan urutan setiap proses transaksi yang kemudian dianalisis hingga terbentuk laporan keuangan. Jadi simpelnya siklus akuntansi itu ialah urutan atau langkah-langkah yang bakal kita lakukan untuk membuat laporan keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini, yang pertama yaitu kita masuk ke penjurnalan. Penjurnalan ini apa maksudnya? Yaitu setelah bukti-bukti transaksi itu dinilai atau seperti nota-nota atau slip pembayaran itu dinilai, lalu dicatat nilai transaksi yang ada di buku yang dikumpulkan ke dalam buku catatan transaksi, yaitu dari tadi yang seperti nota, kwitansi itu disatukan terus dipilih-pilih untuk kemudian dicatat transaksinya. Setelah dari penjurnalan kita masuk ke buku besar. Nah, di buku besar ini apa yang dilakukan yaitu mengelompokkan dari penjurnalan tadi itu dikelompokkan sesuai akun-akun. Jadi tiap akunnya itu ada kolomnya masing-masing. Nah, apa tujuannya? Kenapa digolongkan berbeda-beda? Yaitu agar kita mengetahui saldo akhirnya. Nah, misalnya nih di akun kas, ya itu ada akunnya sendiri. Untuk akun kas ada tabelnya sendiri. Untuk pendapatan ada tabelnya sendiri, gitu contohnya. Nah, dari buku besar kita masuk ke neraca saldo. Di neraca saldo ini apa fungsinya? Yaitu untuk mengetahui apakah penginputan data dari jurnal umum ke buku besar ini sudah benar atau belum. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan mengetahui saldo akhir di neraca saldo. Di neraca saldo ini kan ada kolom debit dan kredit. Nah, saldo di akhir itu harus balance. Jika tidak balance berarti penjurnalan dari buku jurnal ke buku besar itu salah, postingannya salah. Jika hasilnya balance berarti postingannya itu benar. Yang kedua yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini merupakan kegiatan penyesuaian antara saldo akun dengan perhitungan fisik yang ada. Nah, di jurnal penyesuaian ini kita yaitu menyesuaikan saldo akun dengan perhitungan fisik yang ada. Jadi penyesuaian saldonya ini kita lihat benar atau salah dengan bukti yang ada. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur ini dilakukan jika saldo masih belum seimbang. Jika belum seimbang, kita membuat neraca lajur. Jika sudah seimbang, kita tidak perlu membuat neraca lajur. Kemudian yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Sampai di sini penjelasan Ibu, apakah anak-anak sudah paham atau masih ada yang perlu ditanyakan? Baik, Ibu ulas sedikit. Jadi siklus akuntansi itu tadi terdiri dari yang pertama yaitu penjurnalan, yang kedua yaitu buku besar, yang ketiga yaitu neraca saldo, yang keempat jurnal penyesuaian, yang terakhir yaitu neraca lajur. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, Ibu ingin sedikit memberikan tugas kepada kalian, dimana nanti tugasnya kalian kumpulkan pada pertemuan Ibu yang akan datang. Tugasnya apa? Yaitu setiap individu dari kalian mencari contoh transaksi dalam perusahaan jasa, di mana nantinya transaksi yang kalian kumpulkan itu akan kita masukkan ke dalam jurnal. Minggu depan kita akan belajar tentang penjurnalan. Jadi transaksi dari kalian itu tugas
untuk mencari transaksi itu nantinya kalian lanjutkan minggu depan untuk membuat jurnal seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup waktunya sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum